Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa bersama saya Eka Risma dalam acara Dialog Televisi Aspirasi Jateng dengan tema BUMD naik kelas dari penyumbang dividen hingga penggerak ekonomi rakyat. Badan usaha milik negara memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis yang menghasilkan keuntungan dan dividen bagi pemerintah daerah, BUMD juga memiliki peran sebagai instrumen pembangunan ekonomi, penyediaan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, serta penggerak ekonomi rakyat. Lalu sejauh mana BUMD di Jawa Tengah telah menjalankan peran tersebut dan apa saja tantangannya? Melalui dialog interaktif ini, diharapkan dapat terbangun pemahaman bersama mengenai arah pengembangan BUMD Jawa Tengah ke depan, termasuk peran DPRD dalam fungsi pengawasan serta dukungan kebijakan terhadap penguatan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Tentunya luar biasa sekali, pada kesempatan kali ini sudah ada 3 narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja kita akan perkenalkan. Yang pertama dari Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bambang Haryanto Baharudin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Eka. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini nanti kita akan membahas topik yang sangat luar biasa gitu Pak. Luar biasa. Kemudian berikutnya dari Direktur Utama Bank Jateng yang diwakili oleh Ibu Windarti Puspitoningrum selaku Kepala Divisi Bisnis Kelembagaan dan Komersial. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Bu? Hari ini luar biasa, Luar karena biasa. dipertemukan oleh narasumber yang luar biasa juga. Luar biasa, terima kasih Ibu. Berikutnya narasumber kita yang ketiga, Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas BPD Semarang. Beliau Bapak Yanuar Rahmansyah. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak Eka, selamat siang. Luar biasa, hari ini semangat nih Pak. Semangat sekali. Dari Semarang ini bertemu baru dengan sampai. Pak Ketua Komisi dan Ibu Win selaku Kepala Divisi Kelembagaan PT Bank Jateng. Luar biasa, ya di sini sudah ada beberapa materi tentang hari ini ya, tema hari ini sangat luar biasa. Untuk yang pertama saya izin akan bertanya kepada Pak Bambang. Pak Bambang, ini tema kita hari ini kan ya Pak, BUMD naik kelas ini. Biasanya perspektif masing-masing itu berbeda ini Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, izin Pak, secara filosofis dan praktik, apa sebenarnya indikator utama sebuah BUMD dikatakan naik kelas? Terima kasih Mbak Eka. Jadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik karena ini sebetulnya sebagai satu tantangan juga motivasi bagi para pengelola BUMD itu sendiri ya, agar kiranya bagaimana apa yang tadi disampaikan bahwa BUMD bisa naik kelas itu bisa kita wujudkan. Saya coba akan mengkilas balik perjalanan BUMD yang ada di Jawa Tengah ini. Kebetulan kami mengawal perjalanan bagaimana historisnya BUMD di Jawa Tengah. Hari ini kalau dalam perspektif kelembagaan, sebetulnya BUMD di Jawa Tengah sudah naik kelas. Karena apa? Pada saat awal saya menjadi anggota DPR dan kebetulan duduk di komisi yang melakukan fungsi pengawasan terhadap mitra, di situ legal standing daripada BUMD yang kita miliki baru dalam bentuk perusahaan daerah. Nah, sejalan dengan adanya regulasi baru yang mengamanatkan supaya ada legal standing yang jelas dalam proses kelembagaannya, maka hari ini seluruh BUMD yang ada di Jawa Tengah ini sudah berbentuk perseroan daerah. Ini dalam konteks kelembagaan. Nah, tentunya dalam konteks lain kita akan melihat bagaimana operasionalnya, bagaimana dia bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk dividen, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana juga bisa memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat sekitarnya. Jadi harapan kita, kalau bicara sudah kelembagaan, kita sudah boleh dikatakan naik kelas. Sekarang kita dorong dan kita bagaimana kita upayakan lebih lanjut bahwa kenaikan kelas ini tidak hanya sebatas di kelembagaan saja, tapi punya dampak-dampak yang pada yang lain. Jadi kalau tolak ukur
dalam hal lain mungkin kalau BUMD jasa keuangan ya, itu ada yang istilahnya buku 1, buku 2 dan sebagainya kayak gitu lah. Tentunya kita akan melihat bagaimana pertama yang kedua kita juga akan melihat bagaimana perjalanan ataupun indikator kenaikan aset dan sebagainya, itu saya kira juga bisa dijadikan sebagai parameter bagaimana sejatinya performa dari BUMD kita ini, apakah sudah agak bedanya dalam saya tadi seperti Mbak Ika sampaikan, naik kelas atau belum, kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Jadi memang bisa dikatakan dari berbagai faktor ya. Sekarang memang sudah ada beberapa regulasi dan performanya itu bisa dikatakan naik kelas dari berbagai sisi. Sangat luar biasa itu Pak. Nah biasanya kan untuk menuju ke tahap itu tentunya pasti banyak sekali tantangannya ini Pak. Mungkin boleh sedikit diceritakan Pak, tantangannya apa saja sih Pak yang ditemukan di Komisi C itu saat melakukan pengawasan terhadap BUMD tersebut? Jadi hari ini tentunya tata kelola badan usaha milik daerah itu harus beda dengan waktu-waktu yang lalu ya. Apalagi sekarang sudah didukung seperti tadi, legal standing atau kelembagaan yang lebih tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh saya memberikan satu pandangan, hari ini juga sudah ada progres dari sisi pengelolanya. Ya mohon maaf kalau ada kesan yang dulu-dulu bahwasanya yang namanya BUMD itu pimpinannya adalah penampungan para pensiunan PNS dan sebagainya gitu loh. Tapi hari ini profesionalisme lebih dikedepankan. Saya kira rekrutmennya juga sudah cukup memenuhi proses yang ketat. Nah, saya lihat seperti itu. Sehingga figur para seperti itu boleh dikatakan lah the right man and the right place lah, kira-kira begitu. Nah, ini yang seperti kayak gini. Itu pertama. Yang kedua, hari ini kita juga harus berpikir bahwasanya betul bahwa kita badan usaha milik daerah tidak semata-mata berorientasi profit. Tapi kalau kondisi hari ini keterbatasan fiskal kita, bahwa bagaimana kemampuan keuangan daerah itu keterbatasan dengan segala aspek, dan kalau kita melihat bahwa PAD hanya bersumber pada pajak yang notabene itu mesti akan bisa memberatkan masyarakat, tentu kita dorong bagaimana optimalisasi dari performa dari BUMD kita ini. Sekali lagi, kalau sudah kita katakan naik kelas, juga harus berorientasi bagaimana memberikan kontribusi dari dividen itu sendiri. Kira-kira begitu. Wow, luar biasa sekali ini Pak. Jadi memang sudah bisa dikatakan semuanya sudah disusun dengan baik ya Pak. Maksudnya kitanya juga sudah bisa melihat ketika kita naik kelas, otomatis tantangannya akan bertambah. Dan tentunya untuk melihat dari segala sisi juga itu harus lebih diperhatikan seperti itu. Ya, kemudian ini Pak, jika melihat performa BUMD milik Pemprov Jawa Tengah saat ini ya Pak, jadi seperti Bank Jateng, kemudian JTAP, PRPP dan lain-lain, itu bagaimana sih Pak dari Komisi C menilai kontribusi mereka? Apakah saat ini posisinya itu masih sekedar pemburu dividen untuk PAD atau sudah mulai bergeser menjadi penggerak ekonomi real masyarakat? Sekali lagi begini, seperti saya sampaikan, karena ini satu hal baru ya dalam tata kelola BUMD di era yang seperti sekarang ini. Seperti saya sampaikan, kalau dulu mungkin cuma berjalan apa adanya begitu, lebih-lebih sekarang sudah didukung oleh pengelola yang profesional seperti itu. Kita melihat kondisi yang saya sampaikan, menurut saya, pertama begini, dari 41 entitas yang kita mulai ya, kita punyai BUMD yang kita punyai, ternyata dalam konteks performanya ini masih terjadi disparitas yang cukup tinggi kalau kita lihat bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap dividen. Kalau kita masih tetap dimotori oleh BUMD di bidang jasa keuangan dibanding analika usaha. Lah, tentunya seperti saya sampaikan tadi di depan dan juga tadi Mbak Ika sampaikan, bahwa kalau memang kita tidak hanya sekedar menjadi pemburu dividen, tapi harus bisa menggerakkan perekonomian di masyarakat. Tentunya sekali lagi bahwa dalam proses pengawasan kita tidak semata-mata berorientasi pada bagaimana BUMD ini profitnya, tapi juga bagaimana kinerja dari BUMD itu juga punya impact ataupun dampak terhadap perekonomian masyarakat seperti itu. Nah, sekali lagi kita akui bahwa hari ini itu belum bisa kita laksanakan secara optimal karena beberapa permasalahan, dan saya kira ini sesuatu suasana baru yang menjadi ini lagi sekali lagi
mestinya menjadi bahan perenungan dan juga spirit serta bagaimana memotivasi seluruh pengelola BUMD ini, jajaran direksi dan sebagainya untuk bagaimana bisa mewujudkan secara total apa yang menjadi filosofi daripada pendirian BUMD itu sendiri. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bambang. Nanti kita akan berlanjut lagi ya. Masih ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Kemudian kita bergeser ke Bu Win, Ibu. Tadi dipanggilnya Ibu Win, Ibu izin. Ibu, saya ingin bertanya ini Bu, selama ini ya Bu, dari sisi keuangan, dari sisi Bank Jateng, indikator kesuksesan BUMD seringkali hanya dilihat dari seberapa besar dividen yang disetor ke kas daerah. Nah, menurut Ibu sendiri, mengapa paradigma ini harus digeser ke arah penggerak ekonomi rakyat? Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, BUMD kami yang bergerak di bidang jasa keuangan memang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi profit iya karena menjadi pendapatan asli daerah yang memang sudah dianggarkan, tetapi kami bagaimana kami sebagai Banknya Orang Jawa Tengah ini bisa berimpact pada masyarakat, baik untuk pertanian, perikanan, apa yang kita berikan untuk petani-petani kita. Kita ada kredit usaha rakyat untuk alat pertanian, alsintan gitu. Lalu untuk UMKM kami juga ada yang super mikro, dan kecil. Jadi kami tidak hanya berorientasi saja pada profit, tetapi di mana kita punya 44 cabang di mana mereka menggaden tiap kabupaten atau kota itu bisa berdaya guna atau bermanfaat bagi daerahnya, seperti itu. Dari sektor pariwisata juga kita dorong karena kita juga digitalisasi bagaimana kantong-kantong yang bisa penyumbang pendapatan ini tidak bocor gitu ya. Seperti di Banyumas sendiri ada Batu Raden gitu kan. Di daerah Banjarnegara sendiri juga ada wisata yang luar biasa. Tentunya dengan UMKM ini bisa bergerak, sektor real ini bisa bergerak dan pemerintah juga akan berdampak impact pada masyarakatnya untuk bisa sejahtera seperti itu. Tentunya juga kami tentunya digandeng juga dengan Komisi C bagaimana ini harus begini dan nantinya kedua belah pihak ini saling bersinergi dengan baik. Mungkin seperti itu. Iya, jadi memang dari segala faktor ya Bu, dari UMKM kemudian perekonomian, pertanian, bahkan pariwisata juga semuanya masuk menjadi satu. Ya, balik lagi ke tema yang tadi Ibu, mohon izin kan artinya BUMD naik kelas ini ya Bu. Kemudian bagi Bank Jateng dalam konteks pelayanan kepada pelaku usaha mikro dan kecil itu seperti apa itu Bu? Baik, jadi Bank Jateng ini tidak hanya menjadi kalau dalam tanda kutip orang lalu Bank Jateng ini hanya banknya PNS gitu aja kan. Jadi kami juga naik kelas. Kita tidak mau ketinggalan dengan bank-bank nasional lainnya. Nah, kita harus bergerak bagaimana di era digitalisasi ini kita juga semuanya bisa online gitu ya. Tadi yang saya sampaikan seperti e-retribusi itu untuk e-tax gitu kan, semuanya akan digitalisasi untuk parkir gitu kan. Jadi semua akan dipermudah. Jadi kalau di era digitalisasi ini kita harus segera menyesuaikan atau adaptif gitu ya, itu seperti itu. Dan kami sebagai Banknya Orang Jawa Tengah, tentunya masyarakat Jawa Tengah harus bangga dengan banknya sendiri. Dan stakeholder ini kami juga dibantu untuk permodalan, itu jadi kita juga bisa lebih kuat lagi, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Beralih ke Pak Yanuar. Iya, kita beralih ke Pak Yanuar. Mitra ini Mbak. Mitra ya, luar biasa ya. Iya, berdasarkan pengamatan Bapak sebagai akademisi nih di Jawa Tengah, bagaimana potret umum performa BUMD kita saat ini Pak? Di sektor mana saja yang paling potensial untuk didorong menjadi penggerak ekonomi rakyat? Oke, terima kasih Mbak Eka. Jadi kalau kita berbicara masalah BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Tengah,
kontribusi dividen masing-masing BUMD memang secara umum relatif baik dan optimal. Namun kita juga harus jujur bahwasannya dari BUMD sektor keuangan Ibu terutama, Iya, Pak. maka Bank Jateng itu menjadi salah satu tulang punggung dari dividen kita. Namun demikian, dari periode 2021 sampai dengan 2025, terjadi kenaikan hampir kurang lebih 51% lebih dividen yang disumbangkan oleh BUMD. Artinya, BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Tengah menurut kami dari akademisi mampu berkontribusi secara baik, bahwasannya optimalisasi memang diperlukan, tetapi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi terkait dengan aturan atau aspek hukum yang telah dilakukan, maka perlahan-lahan pasti kami yakin Pemprov Jawa Tengah dan DPRD Jateng mampu melakukan proses untuk bisa mengoptimalkan itu. Sedikit catatan Mbak Eka, di tahun 2021 itu kontribusi dividen kita secara akumulatif itu hanya sekitar kurang lebih 500 miliar, 500 miliar ya Pak Ketua ya. Sampai tahun 2025, kontribusi dividen BUMD kita itu kurang lebih mencapai 688 miliar Pak Ketua itu, Mbak Eka itu ya. Sehingga kalau kita berbicara kontribusi dividen, pilar utamanya memang Bank Jateng di Buwinda itu. Tetapi harus diakui juga beberapa BUMD non keuangan atau BUMD yang sektor keuangan itu juga kontribusinya juga luar biasa. Sehingga menurut kacamata kami akademisi, BUMD kita sudah melakukan konsep GCG. Itu jadi atau tata kelola didukung dengan aspek legalitas, ada beberapa perda yang mendukung dari kekuatan BUMD kita. Begitu Mbak Eka. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk dialognya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana setelah jeda iklan yang mau lewat. Kembali lagi pemirsa, masih di acara Dialog Televisi Aspirasi Jateng dengan tema BUMD naik kelas dari penyumbang dividen hingga penggerak ekonomi rakyat. Tadi di segmen 1 kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan ya tentang tema tersebut dari ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa, dan masih banyak sekali yang ingin saya kulik tentang tema ini. Masih dengan Pak Yanuar, izin Bapak, tadi sudah disampaikan ya bahwa Bank Jateng memang pilar ini ya. Ya betul, luar Bank biasa. Jateng menjadi pilar utama di dalam atau tulang punggung dari BUMD. Iya, karena memang mendukung berbagai sektor ya Pak, dari pariwisata, pertanian, UMKM, karena sekarang memang UMKM itu memang sangat berkembang sekali dan itu faktornya bisa kemana-mana itu. Betul. Iya, kemudian ini Pak, apa saja indikator atau parameter utama bahwa sebuah BUMD sudah berhasil naik kelas? Apakah cukup dilihat dari pertumbuhan aset dan dividennya saja atau dari variabel ekonominya Pak? Itu bagaimana kalau menurut perspektif Bapak Yanuar? Terima kasih Mbak Eka. Kalau kita berbicara BUMD naik kelas, ada beberapa pilar yang harus kita tekankan. Yang pertama itu adalah BUMD naik kelas itu tidak sekedar kita berbicara masalah profit oriented, ya. Tetapi kita berbicara masalah pergeseran paradigma yang tadinya sekedar PAD semata, tetapi harus berorientasi kepada bagaimana BUMD harus menciptakan value creation tadi. Apa itu? Salah satunya adalah bagaimana BUMD mampu berkontribusi bagi masyarakat Jawa Tengah. Itu yang salah satu yang paling penting. Yang kedua, BUMD mampu berkontribusi terhadap sebagai engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi yang bisa turunannya kepada menggerakkan perekonomian masyarakat Jawa Tengah. Itu hanya beberapa yang menjadi fokus perhatian, tapi banyak sekali. Salah satunya kalau kita berbicara indikator di Bank Jateng, maka salah satunya adalah bagaimana Bank Jateng mampu beradaptasi terhadap ekosistem digitalnya, dan harus kita akui Bank Jateng mampu melakukan itu.
Jadi langkah apa yang dilakukan oleh Bank Jateng selaku akademisi saya mengapresiasi Bu Win, Bank Jateng telah merespon pergeseran paradigma itu. Demikian Mbak Eka. Oke, terima kasih Pak Yanuar. Kita beralih ke Pak Bambang. Saya penasaran sekali ya Pak, karena tadi Pak Yanuar mengatakan bahwa Bank Jateng adalah pilar utama ya, memang penggerak faktor segalanya. Ini menurut dari Pak Bambang sendiri, banyak orang yang bilang ini Pak, BUMD seperti Bank Jateng dibiarkan saja pasti profit dan berkontribusi terhadap PAD Jateng. Ini pandangan dari Komisi C sendiri seperti apa terhadap performa Bank Jateng saat ini? Kalau disebut bahwa tadi sampaikan apa istilahnya naik kelas seperti. Nah, kembali bahwa kalau kita melihat, jadi begini Mbak Eka, fungsi pengawasan kita kan sebetulnya ini kan karena Bank Jateng ini memiliki Pemprov Jawa Tengah. DPRD sebagai bagian penyelenggara pemerintahan yang punya fungsi kontrol. Nah, sehingga sebetulnya kalau bicara secara apa tantangannya gitu loh. Ini sebetulnya bukan sebuah tantangan ya, tapi artinya bagaimana kita lebih mengoptimalkan dalam bagaimana fungsi pengawasan kita. Sehingga tentunya dalam proses itu kita akan senantiasa akan mengulik dan juga akan tetap bagaimana fokus kita dalam proses pengawasan kita agar bagaimana BUMD kita ini benar-benar on the right track. Artinya bahwasanya ada regulasi yang mengatur tentang BUMD ini, yang namanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 yang menugaskan bahwasanya BUMD itu tidak hanya sekedar profit oriented, tapi ada hal-hal lain menggerakkan perekonomian rakyat. Kemudian data kelolanya ada yang kita tadi disebut Mas Januar dengan GCG gitu loh. Nah, kita akan melihat sektor-sektor itu. Sehingga sewaktu-waktu ini cuma sekedar cerita, pernah pada saat kita kunjungan pengawasan, kebetulan di tempatnya Bu Win gitu loh. Ternyata kita melihat ada hal kekurangan karena apa? Bahwasanya ternyata ada program yang berbeda dari pemerintah yang dilakukan oleh Bank Jateng, yang dalam kaitannya mestinya ini dalam kaitannya untuk mendukung perekonomian rakyat, yaitu dalam kaitannya kebijakan kredit usaha rakyat itu. Ternyata serapannya masih belum optimal. Nah ini yang kita dorong sebenarnya. Ini jadi salah satu case yang ingin kami sampaikan dalam konteks bukan sekedar tantangannya, tapi bagaimana kita mengoptimalkan fungsi pengawasan kita. Kira-kira itu. Oke, luar biasa ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Kita beralih ke Bu Win. Iya Pak, Ibu tadi kan Ibu sempat mengatakan bahwa Bank Jateng juga memanfaatkan era digital saat ini ya Bu, karena memang perkembangan digital itu sangat cepat dan kita memang harus bisa terus mengikuti itu. Kemudian bagaimana Bank Jateng memanfaatkan teknologi Bu, seperti mobile banking atau sistem pembayaran digital untuk menjangkau masyarakat di pelosok pedesaan yang belum tersentuh perbankan, atau mungkin ada salah satu sektor UMKM yang memang di desa itu bagaimana sih caranya dari Bank Jateng ini bisa menjangkau itu semua? Oke, terima kasih Mbak Ika. Jadi yang tadi disampaikan Pak Bambang, bagaimana kita mengoptimalkan untuk penyaluran KUR ini bisa lebih cepat. Lalu kalau digitalisasi, bagaimana di daerah-daerah yang belum tersentuh oleh perbankan, kita ada agen laku pandai di situ. Jadi ada sekitar 8.300 perdesaan yang nantinya akan berdiri Koperasi Desa Merah Putih, itu juga nanti bisa mengakses di sana, bisa membayar PBB, bisa membayar listrik, bisa membayar air dan sebagainya. Itu sebagai satu langkah kami untuk agar rakyat ini bisa menikmati apa yang Bank Jateng punya gitu ya. Kalau di perkotaan bisa pakai Bima Mobile, kita mau bayar rumah sakit atau apa. Lalu terkait dengan peran kami di Bank Jateng dengan adanya TKD yang dipangkas 30% ya Pak Bambang. Nah, itu kami menangkap bola itu di mana Pemkab atau Pemkop yang ingin membangun infrastruktur tapi dananya kurang, kami ada fasilitas pinjaman daerah. Nah, pinjaman daerah itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan struktur infrastruktur gitu ya, untuk jalan. Jadi jalan ini juga bisa menunjang bagaimana utamanya seperti jalan usaha tani, itu petani juga bisa untuk transportasinya bisa lebih mudah dibanding kalau jalannya enggak bagus. Apa yang mereka keluarkan akan lebih besar, tentunya seperti itu. Dan tentunya tadi pengawasan dari Komisi C, bagaimana Bank Jateng ini menjadi bank yang sehat, bank yang tiap tahun baik asetnya tumbuh,
lalu dana pihak ketiganya tumbuh, lalu laba juga tumbuh, kreditnya juga tumbuh seperti itu. Dan tentunya ini juga tidak lepas dari dukungan stakeholder kami ya, provinsi yang memiliki 50% modal kita dan dari seluruh kabupaten atau kota yang memiliki saham dari Bank Jateng, seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Jadi memang tentunya mau dimanapun lokasinya itu pasti tetap bisa tersalurkan dengan Iya, Bank Jateng ya Bu, betul, karena betul. memang teknologi sudah sangat canggih. Selain dari Bank Jateng memberikan bantuan modal finansial, apa bentuk pendampingan atau literasi keuangan yang diberikan Bank Jateng ini mengenai UMKM ya Bu, agar UMKM itu benar-benar bisa naik kelas secara mandiri Bu? Oke, kami punya multi sistem game gitu ya. Jadi bagaimana seorang UMKM yang dia mungkin masih kecil gitu, kita kasih pelatihan mengelola bagaimana nanti dia punya modalnya, bagaimana dia bisa saving gitu, jadi dia bisa nanti berkembang dengan baik. Itu kita akan ada pelatihan ya, itu sudah kami lakukan. Jadi dari setiap kelompok, umpamanya ibu-ibu nih, dari 30 orang di di setiap cabang itu menggandeng bisa Disperindak atau dinas koperasi gitu, itu kita bisa kasih pelatihan agar mereka itu, kalau dikasih modal lewat KUR gitu, modalnya nggak habis untuk konsumtif gitu, tapi benar-benar untuk modal dan nantinya bisa menambah kesejahteraan dari keluarga tersebut. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, sebagai pelaku UMKM, karena saya juga sempat Bu belajar menjadi pelaku UMKM, dan biasanya ini ya Bapak Ibu, dari pandangan masyarakat umum, misalkan kita ingin mengajukan KUR nih ke bank, pandangan kita itu sudah kadang berpikirnya jauh Bu, apakah birokrasinya ribet, apakah susah begitu. Iya, ini kita akan beralih ke Pak Yanuar, izin ya Pak, mengenai birokrasi tersebut itu Pak, yang biasanya masyarakat umum tuh kita pikir kaku, kemudian ada intervensi dari politik, susah lah, kita pikir pasti ribet nih prosesnya, mungkin juga susah kayak gitu kan. Itu bisa dapat sebagai penghambat inovasi di tubuh BUMD tersebut. Dari Pak Yanuar sendiri, melihat solusi atas tantangan tata kelola tersebut bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Eka. Dalam perspektif tata kelola dulu saya akan menjawab pertanyaan Mbak Eka. Dalam perspektif tata kelola saya kira ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh BUMD kita dan yang dilakukan oleh legislatif melalui produk perdanya tata kelola BUMD sudah ada. Dalam perspektif yang lain misalkan kemudahan atau akses UMKM, perbankan atau sektor keuangan yang Bu Win sampaikan tadi, itu saya kira tinggal saja kita menegaskan penguatan di aspek literasi keuangan saja Mbak Eka. Dan masyarakat tentunya harus berpartisipasi juga. Pesimisme yang disampaikan oleh Mbak Eka itu kadang karena kita malas untuk mengakses dulu, tanpa mencoba kan kita susah juga. Bank Jateng telah memulai hal itu sudah lama sebenarnya, sehingga kalau untuk mengakses produk-produk Bank Jateng maupun aspek kreditnya, saya kira itu hal yang mudah. Hanya permasalahan yang mungkin perlu diperkuat lagi adalah selama ini kan banyak yang disampaikan Mbak Eka, akses atau mereka UMKM itu memang visible, tetapi tidak bankable. Nah ini kan tantangan kita di situ, ya, sehingga produk-produk KUR itu kan menjawab tantangan itu, dari yang tadinya collateral based lending menjadi cash flow based lending ya Bu Win ya. Jadi itu saya kira KUR juga salah satu produk yang ingin sampai ke level usaha mikro ya gitu. Jadi itu Mbak Eka. Iya, jadi sebenarnya memang sudah banyak sekali peran dari Bank Jateng, kemudian pemerintah juga. Tentunya kita sebagai masyarakat umum jangan minim literasi gitu nggih Pak Bung ya. Betul. Karena semuanya pasti akan ada jalannya dan tidak seperti yang kita pikirkan. Seperti yang Pak Yanuar katakan bahwa kalau kita belum mencoba, kita tidak akan tahu prosedurnya seperti apa. Ya.
Makanya mengubah paradigma itu tidak semata-mata para BUMD, masyarakat juga ikut berkontribusi dong, ya kan? Sehingga itulah salah satu tujuan dari penguatan atau tema kita hari ini, dari sekedar dividen menjadi penggerak ekonomi rakyat. Artinya kita bersama-sama membangun agar dua-duanya tercapai. Gitu Pak Eka. Oke, luar biasa sekali. Ya, beralih kembali ke Pak Bambang. Ini memang penting sekali ya pembahasan kali ini, apalagi untuk masyarakat umum yang pelaku usaha, UMKM dan lain-lain. Jadi kita bisa lebih diluruskan dan bisa mendapatkan pemahaman dari tema hari ini ya. Kemudian kita beralih ke Pak Bambang. Selama ini DPRD kerap memberikan persetujuan penyertaan modal daerah PMD kepada BUMD. Apa parameter ketat yang digunakan Komisi C untuk memastikan modal dari APBD tersebut benar-benar menghasilkan efek domino bagi ekonomi rakyat? Jadi bukan hanya sekedar menambal operasional BUMD yang tidak sehat. Kalau dikatakan sering itu sebetulnya kita justru selektif. Ya, tidak begitu saya. Kita lihat bahwasanya coba kalau kita cek kembali BUMD yang kita miliki ini kapan dapat penambahan modal dari pemerintah itu mungkin sudah kurun waktu peratur yang sudah lama. Ya, sekarang justru kita memberikan dukungan yang lain dalam bentuk kita punya perda yang namanya perda tentang penyerahan modal. Nah, perda penyertaan modal ini sebagai payung hukum dalam konteks nanti Pemprov sebagai pemegang pemilik daripada BUMD ini dalam konteks untuk memberikan penambahan modal itu. Sehingga kita tentunya nanti yang kita inginkan dalam penyertaan modal itu sendiri tentu banyak hal ya. Tapi pada tataran yaitu tadi harus selektif dan tidak serta-merta gitu lah. Nah, tapi yang tidak kurang dan tidak lebih harus bagaimana disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Jadi rasa-rasanya Mbak Eka, kalau bicara hari ini justru kita sebaliknya. Kita justru mendorong bagaimana BUMD itu bisa menguatkan diri sendiri tanpa harus di dalam tanda kutip ya, diinjeksi oleh pemerintah. Kira-kira begitu. Gitu. Iya, terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjut lagi diskusi tentang tema hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana setelah jeda iklan yang satu ini. Kembali dalam acara Dialog Televisi Aspirasi Jateng dengan tema BUMD naik kelas dari penyumbang dividen hingga penggerak ekonomi rakyat. Tadi sudah ada 2 segmen kita membahas banyak sekali tentang BUMD tersebut. Dari sisi Bank Jateng juga sangat luar biasa, ternyata mendukung berbagai sektor, utamanya pelaku UMKM yang khususnya di sini ya di Kabupaten Banyumas itu memang benar-benar banyak sekali dan mulai berkembang. Tentunya dari situ faktor semuanya akan bisa mempengaruhi dari pariwisata, kemudian pertanian dan semuanya. Kita akan kembali ke Bu Windarti. Seru sekali nih Bu kalau membahas tentang ini ya Bu, karena ini bisa menjadi pemahaman saya sebagai rakyat ya Bu yang memandang bahwa ingin mengajukan KUR atau bekerja sama dengan Bank Jateng pemerintahan itu, kami sempat berpikir bahwa itu adalah hal yang sulit. Ternyata tidak ya Bu, karena sudah banyak sekali peran dari pemerintah, dari Bank Jateng itu yang memang sudah memberikan literasi. Kemudian juga tidak cukup dari pemerintah saja, kami dari rakyat juga harus ada imbal balik atau kita juga harus aktif ya Bu. Jadi sama-sama aktif, jadi kita akan bisa mengetahui bahwa sebenarnya tidak sesusah itu begitu. Iya Bu, ini saya ingin bertanya Bu, tantangan terbesar apa yang dihadapi Bank Jateng saat mencoba mengubah pola pikir masyarakat yang awalnya konsumtif menjadi produktif melalui pembiayaan daerah? Oke, terima kasih Mbak Eka. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yanuar berbagai literasi itu harus tersampaikan. Kita juga bergandengan tangan dengan otoritas baik jasa keuangan yang selalu mengedukasi, utamanya juga terkait dengan pinjol ini agar masyarakat tidak terdampak lebih dalam lagi. Lalu di tempat kami juga tahun 2026 ini semester 2 ada 4 kebijakan utama dari direksi. Yang pertama adalah penguatan permodalan dan tata kelola. Yang kedua adalah transformasi digital. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi karyawan. Yang keempat adalah penguatan skala bisnis. Ya, skala bisnis inilah yang nantinya sebagai penyumbang dividen. Tetapi tidak hanya
usaha mikro saja, kami juga apa yang di Asta Cita untuk perumahan tentunya 3 juta rumah itu di Jawa Tengah juga kami berperan gitu ya untuk namanya FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya berangan-angan untuk tidak memiliki rumah karena rumah itu adalah menjadi kebutuhan dasar gitu, itu juga kami berperan menyalurkan FLPP. Jadi kalau backlognya kalau kata Pak Gub kita di Jawa Tengah itu masih besar, lah itu kita sudah ada FLPP Pak Bambang, jadi fasilitas likuidasi untuk perumahan, baik ya likuidasi pembiayaan perumahan itu kami, itu bunganya hanya 5%, jadi kalau KUR itu 6%, ini hanya 5%, lebih ringan ya, jadi jangan khawatir kalau KUR itu juga yang belum bankable itu juga ada yang tanpa agunan, tentunya kita juga selektif ya, jangan sampai kami juga nanti penyumbang NPL ya Pak Bambang ya gitu. Jadi saya kira juga masyarakat sudah ngerti kalau saya mau pinjam pasti pengelolaan keuangan saya atau saya tidak boleh karena pinjam pinjol itu kan sekarang tinggal ketik aja dia sudah dapat pinjaman. Jadi kebijakan dari direksi ini juga untuk meningkatkan tata kelola yang bagus dan tentunya bank kami yang dipercaya oleh stakeholder kita bisa mengawal tadi menjadi bank sehat, bermanfaat buat masyarakat Jawa Tengah. Oke, luar biasa. Ini sebelum beralih ke Pak Bambang, satu pertanyaan lagi buat Ibu Win ya, karena sedang seru ya Bu. Tadi mengatakan seperti itu, jadi di tahun 2026 ini nih Bu, lanskap perbankan digital kan sangat kompetitif ya Bu. Betul. Kemudian bagaimana Bank Jateng memposisikan diri agar tetap menjadi pilihan utama warga Jawa Tengah di tengah gempuran bank-bank digital swasta saat ini? Oke, jadi tadi yang saya sampaikan kita harus adaptif ya. Kalau sekarang pinjaman orang hanya klik-klik, kita juga akan melakukan pinjaman dengan cepat juga, tapi juga dengan prudent gitu ya. Jadi apa tantangan-tantangan yang ada sekarang kita juga harus adaptif. Mungkin seperti itu, jadi orang tidak harus ke kantor, nantinya kita tapi itu semua juga sudah kita lalui dengan kajian-kajian yang nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mungkin Oke, luar biasa ya. Ya, izin beralih ke Pak Bambang. Ya Pak, apakah saat ini ada peraturan daerah baru yang sedang diinisiasi atau dievaluasi oleh Komisi C untuk memperkuat payung hukum intervensi BUMD ke ekonomi rakyat ini Pak? Jadi gini Mbak Eka, pembentukan perda itu memang salah satu fungsi dari BPRD, di samping fungsi-fungsi yang lain. Tapi dalam konteks pembentukan perda, ini kita juga harus ada acuan untuk menjadikan perda itu diperlukan atau tidak. Jadi kalau memang ada mandatori dari peraturan yang lebih di atasnya untuk memberikan perda, itu pasti kita akan melaksanakannya. Nah kebetulan hari ini, kalau kita bicara tentang kebutuhan untuk memberikan penguatan regulasi kaitannya dengan tata kelola ataupun BUMD sendiri belum sekali diperlukan. Karena yang terakhir kemarin pada saat ada mandat itu tadi saya sampaikan dari PP supaya bagaimana ada pembenahan kelembagaan dalam hal bentuk badan hukumnya, maka sudah kita lakukan semua dan kita tambahkan pada waktu itu supaya BUMD di Jawa Tengah ini bisnisnya itu lebih fokus gitu loh. Jadi ada core bisnis masing-masing yang ada di BUMD kita. Jadi hari ini belum ada inisiasi untuk pelaksanaan atau perda yang kaitannya dengan untuk bisa intervensi kepada masyarakat. Oke, jadi sampai hari ini memang belum ada ya Pak untuk pembentukan perda tersebut. Kemudian ini Pak Bambang, dalam sisa periode atau tahun anggaran berjalan sekarang ini, apa target output utama yang ingin Komisi C lihat dari jajaran BUMD salah satunya Bank Jateng ini Pak? Jadi kembali lagi, karena salah satu fungsi BUMD kita adalah memberikan kontribusi terhadap dividen, kita harus tahu kondisi hari ini kaitan dengan fiskal daerah. Mbak Eka, yang namanya fiskal daerah itu kan salah satu sumbernya itu adalah pendapatan asli daerah. Nah, kaitannya dengan pendapatan asli daerah ada paling tidak ada 3 sumber kaitan dengan PAD, yaitu dari pajak daerah, dari retribusi daerah, dan dari
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi sebetulnya BUMD ini adalah melaksanakan apa yang menjadi kekayaan ataupun aset daerah untuk dikelola secara profesional untuk bagaimana nanti bisa memberikan keuntungan. Nah, hari ini tentunya kalau kita bicara terlepas bahwa kita tetap harus mematuhi apa yang menjadikan filosofi dari BUMD sendiri, saya kira output yang dividen itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena sekali lagi kalau hari ini ternyata sumber pendapatan asli daerah kita kalau dari pajak daerah kondisinya seperti itu, beberapa waktu yang lalu kita diskusi juga kayak gini, talkshow seperti ini, kita tentunya bagaimana mempush dalam arti lebih mendukung supaya kontribusi terhadap daerah kontribusi kepada pemerintah daerah dalam kaitannya dividen itu juga bisa menjadi pertimbangan dan acuan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bambang atas jawaban yang sangat luar biasa. Kita beralih ke Pak Yanuar. Izin Bapak. Menurut Bapak, ini strategi apa nih Pak yang harus dilakukan BUMD agar ingin melakukan restrukturasi agar bisa naik kelas? Ini apakah bisa dipoinkan ya 3 langkah prioritas pertama yang harus dibenahi menurut pandangan dari Pak Yanuar? Oke, terima kasih Mbak Eka. Saya kira tantangan disruption atau disrupsi teknologi atau digital itu kan di depan mata nih, ya kan. Oleh karena itu yang harus dilakukan bagaimana mengeksekusi strategi digitalisasi BUMD kita. Saya lagi-lagi ke Bank Jateng. Strategi eksekusi digital Bank Jateng sudah dilakukan walaupun masih bertahap ya Bu ya. Yeah. Ini yang telah dilakukan oleh BUMD, tetapi shifting dari strategi yang konven ke digital itu merupakan sebuah kebutuhan sehingga agar BUMD kita tahan atau kuat menghadapi tantangan itu disrupsi teknologi atau disrupsi digital. Yang kedua Mbak, kapasitas SDM kita, peningkatan kapasitas SDM kita juga harus dilakukan. Yang tadinya sekedar strategi layanan prima yang standar, tetapi harus adaptif terhadap perubahan-perubahan paradigma. Salah satunya adalah di samping sebagai misalkan stafnya BUIN, di samping sebagai account officer misalkan, dia harus shifting menjadi konsultan atau sebagai pendamping secara holistik untuk mendampingi para UMKM yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu Mbak Eka. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanuar. Ini karena memang waktunya sudah hampir selesai. Ini ada satu pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Berawal dari Pak Bambang dulu, izin Bapak. Apa pesan atau imbauan Pak Bambang kepada jajaran direksi BUMD agar mereka keluar dari zona nyaman? Satu pesan untuk masyarakat Jawa Tengah agar bisa ikut memanfaatkan keberadaan BUMD ini, Pak. Jadi mungkin ini yang harus disadari oleh para pengelola. Memang mungkin agak sedikit beda ya manakala perusahaan swasta dengan perusahaan milik. Jadi artinya apa yang menjadikan kelebihan dari BUMD itu sendiri itu yang harus bagaimana bisa dioptimalkan. Jadi kelebihan yang dimiliki jangan sampai dimaknai sebagai kenyamanan. Tapi contoh gitu loh. Misalnya kalau kita bicara tentang Bank Jateng gitu loh. Bank Jateng sebagai pengembangan kas daerah, ya. RKUD ya, nah, RKUD, kan kira-kira begitu. Itu pasti bagaimana upaya untuk penghimpunan dana pihak ketiga kan beda dengan swasta gitu, karena sudah dimodali seperti itu. Tapi ini jadikan sebagai sebuah hal yang sifatnya linear ataupun biasa-biasa, tapi harus juga memotivasi untuk bagaimana lebih giat lagi, mumpung kita sudah punya modal itu, kira-kira begitu. Nah, ini salah satu yang sudut pandang kami. Kaitannya dengan himbauan ini, kaitannya dengan masyarakat Jawa Tengah, saya kira itu kembali lagi. Bagaimanapun juga ini lebih pada tataran bagaimana kita masyarakat lebih meningkatkan sense of belonging-nya terhadap seperti kayak gini. Sehingga hari ini misalnya meskipun itu menjadi tagline bahwa Bank Jateng itu banknya orang Jawa Tengah itu loh. Nah, ini jangan hanya berhenti di tagline saja, bisa diutamakan bukan berarti ini kita bicara tentang masalah daerisme itu tidak ya. Tapi paling tidak ini bisa menjadi kesadaran kita bersama, toh bahwasanya kalau kita ini juga akan membantu kita sendiri yang kebetulan berdomisili menjadi penduduk Jawa Tengah. Sekali lagi kira-kira begitu, Mbak
Eka. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang, luar biasa. Kita beralih ke Bu Windarti dari Bank Jateng. Apa pesan atau komitmen utama dari Bank Jateng kepada para pelaku ekonomi rakyat dan seluruh masyarakat Jawa Tengah yang menyaksikan dialog kali ini Bu? Oke, untuk masyarakat Jawa Tengah, kami harapkan berbanggalah dengan banknya sendiri, karena banknya orang Jawa Tengah ini akan kembali ke rakyat Jawa Tengah sendiri dari kontribusi dividen yang akan kembali ke rakyat juga dari pungutan pajak daerah, retribusi dan yang lain. Jadi banggalah menjadi punya bank karena kita sebagai pelayan untuk orang Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Windarti. Beralih ke Pak Yanuar, izin Bapak. Harapan dari sisi Bapak ini kepada para pengelola BUMD dan pembuat kebijakan di daerah agar visi BUMD penggerak ekonomi rakyat ini bukan sekedar jargon saja, melainkan target yang terukur. Bagaimana ini Pak harapan Bapak? Yang pertama tentu profesionalisme apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi, Mbak Eka. Yang kedua bahwasannya tantangan digitalisasi yang kita hadapi sekarang ini kan tekanannya sangat kuat. Maka BUMD harus bisa menjadi membangun suatu orkestrator digital, ekosistem digital yang baik menghadapi tantangan itu. Sehingga nanti target sesuai dengan tema hari ini dividen tercapai, tapi juga value creator juga itu juga tercapai. Itu harapan kita demikian. Sehingga kami percaya Mbak Eka bahwasanya ke depannya tata kelola BUMD kita juga semakin baik karena produk-produk perda yang dilakukan oleh Ketua Komisi C dan anggota Komisi C saya yakin mampu melakukan perubahan-perubahan yang adaptif. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Pak Bambang, Bu Windarti, Pak Yanuar. Sampai bertemu di acara berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.